Oke, sekarang bisa kita dengarkan bahwa itu ada kemelidik ya di bagian kop. Nah, ada kemelidik seperti klaker noken AC kocak, seperti klaker noken AC kocak, bahwa di sini klaker noken AC kocak parah ya. Di sini klaker noken AC kocak parah. Loh. Oke, kocak parah. Dan untuk motor ini sendiri, motornya itu geter ya, Lek. Motornya geter. Saat digas, mau di setang, mau di bodi, maupun di bagian injekan kaki sini, sama bak mesin tadi yang Lemono pegang itu geter semua. Oke, nah geter seperti ini itu biasanya dari askruk yang berat, tipe-tipe berat. Jadi seperti itu. Nah, untuk menentukan itu nanti apakah harus dia itu dioprek dari askruknya, Lek. Motor ini akan kelihatan itu error di bagian askruk atau bagaimana saat dibuat jalan. Biasanya untuk geter sendiri karena askruknya ditambah daging, di posisi motor digeber di tempat geter, tetapi saat dibuat jalan itu halus ada, nggak geter sama sekali ada. Jadi seperti itu ya. Klakernya kok dikasih tipis iki maksudnya opo yonan walajan. Berat tidak asal berat ya. Apalagi ditambah ini klakernya kok kecil. Nah, itu mengakibatkan klaker ini bebannya lebih berat lagi, Lek. Mengakibatkan dia itu cepat sekali oblak. Nah, ini halo, kita ketemu lagi di channel Lemono. Oke, apabila baru melihat video ini bisa cek video sebelumnya ya, bahwa motor ini kelistrikan, waktu datang kelistrikan hilang, dan itu Lemono benarkan ya, kita benarkan tadi dari kelistrikan ini dan sudah selesai. Jadi seperti itu. Nah, setelah Lemono coba dari motor ini, kan kemarin sudah dikasih tahu ya Lemono untuk membenarkan dari suara kemeliciknya ini. Oke, nah di sini Lemono akan membahas bahwa ini setelah dinaikin ya. Nah, itu mesin kan kelihatan panas berasap. Nah, itu justru mesin kemeracaknya semakin kencang seperti video di depan tadi. Nah, ketika dipetot gas sedikit, drag seperti itu, dia itu semakin bunyi kencang seperti piston neplek. Nah, sedangkan di sini bloknya baru ya, katanya punya baru. Nah, tetapi di sini Lemono tekankan sebelum kita bongkar, nanti kita akan hubungi yang punya, apakah ini mau dibiak atau enggak. Maksudnya dibiak, Lek, ini harus bongkar total, Lek. Ini Lemono memprediksikan ada permasalahan dari askruke ya, bukan permasalahan dari askruk oleng, tetapi entah di bagian klaker ataupun setangnya ini terjadi error, Mas ya. Ini nanti apabila dibenarkan di bagian kopnya saja, itu mesin tidak akan bisa halus banget. Ya, kenapa? Karena ini nanti piston akan berat kembali ya. Karena ini yang bermasalah adalah di bagian setange, kalau Lemono nyebutnya seperti itu ya. Karena waktu digas sedikit-sedikit
hentakannya kemelitik itu makin kencang, rek rek rek, seperti piston itu loh ya, seperti piston baret, kondisinya seperti itu. Oke, sekarang Lemono mau menghubungi yang punya, itu bagaimana kelanjutannya. Kalau ini misalnya positif mau dibongkar sekalian, itu kita bongkar. Tapi kalau ini nanti maunya dibongkar kop saja dan minta halus, itu kayaknya kalau panas akan kumat kembali ya, karena ini permasalahan juga ada pada setang, tidak hanya pada klaker noken ini sendiri ya, karena makin panas makin kenceng lah ini bunyinya kemeleteknya itu ya. Oke Le, dan sekarang kita sudah konfirmasi dengan yang punya. Oke deal, kita periksa satu persatu. Nah katanya mintanya itu dicek hiji-hiji Le, gak apa-apa. Nah sekarang kita bongkar saja langsung. Untuk sistem penurunan mesin sudah banyak sekali di video Lemono, jadi penurunan mesin kita lewati, kita hanya mengoreksi dari komponen-komponen mesin ini mana yang kira-kira error. Oke Le, sekarang tak lanjut ke menurunkan mesin, nanti kita lanjutkan pembongkarannya satu-satu seperti biasa ya, untuk ngecek dari kondisi-kondisi motor ini sendiri ya. Oke Le, kondisi mesin sudah di bawah, dan sekarang karena kondisinya ini habis ganti pelatuk, sekarang kita akan ngecek dulu dari kendor setel ataupun kencengnya klep ya. Ingat, apabila ingin nyetel klep bisa cek di video Lemono tentang setelan klep ya, karena ini akan berbeda hasilnya. Itu sudah ada video ini khusus untuk setelan klep ini sendiri ya. Oke, dan sekarang Lemono akan membuka dari top dan kemudian si tutup magnet ini, dan kemudian ini klep 1 bulan itu bengkok 2 kali. Nah penyebabnya apa nanti sekalian kita bongkar. Oke, sekarang kita akan cek satu persatu. Kita buka dulu dari tutup magnetnya ya, kita buka ke arah kiri ya. Nah kemudian yang atas juga, karena kita akan ngecek dari posisi tope. Kemudian kita lepas dari tutup noken asnya. Nah ini buat temen-temen nih, baut yang warna seperti ini ya, putih seperti ini, apabila dia itu agak panjang ya, agak panjang segini saja, dia itu gampang sekali putus ya. Untuk warna putih seperti ini, putih belian loh ya. Nah oke, itu gampang sekali putus. Sekarang kita buka yang satunya. Oke, dan kita congkel saja dari arah sini ya, ke baut sini, ke baut tensioner ini. Nah kita buka. Oke, dan sekarang kita toke menggunakan kunci T14. Nah standarnya T14. Oke, dan kita cek ya, kita posisikan top. Oke, dan kita buka.
Oke, cara ngecek manualnya seperti biasa, Le. Kita cari dari setelan klep ini. Apabila dia itu kendor, itu berarti, ataupun dia itu kocak, berarti tandanya dia itu sudah posisi top. Nah, kita geser tanpa melihat magnet loh ya. Nah, caranya seperti ini. Oke, lah kok kenceng kabeh piye iki. Nah, oke, sudah posisi top, in kendor, X juga kendor. Nah, untuk seperti ini ya, setelan ini lebih banyak innya ya, ini lebih banyak daripada X-nya. Nah, itu nanti akan menimbulkan bunyi keminci kasar. Oke, dan di sini Lemon akan menjelaskan sesuatu, yaitu tentang di bagian kamprat. Sekarang Lemon dekatkan dari kamera nih. Oke, kamprat seperti ini. Nah, ini dia itu tidak ngeplek ya, dia itu numpang ataupun dia itu tidak mau masuk ke bagian lubang-lubang giginya. Nah, ini kelihatan toh, dia itu terangkat ya. Ini akan menyebabkan bunyi kasar karena ibarat rantai dan gear itu tidak mau masuk ke lubang selahnya gear itu loh ya. Jadi dia itu numpang di bagian gigi-giginya. Saat dia itu berputar, maka dia itu menimbulkan bunyi kasar kemeracak. Nah, itu disebabkan dari kamprat ini sendiri ya. Kamprat dia itu memang betul setelan dari sininya kenceng, tetapi karena giginya itu tidak ngeblok, maka mengakibatkan bunyi kasar. Jadi seperti itu. Oke, nah kampratku kok sudah kenceng tapi kok masih bunyi kasar. Nah, itu bisa jadi disebabkan karena kasus seperti ini. Itu untuk yang kamprat kupu-kupu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita akan melepas dari bautnya ini ya. Mudah-mudahan nggak putus ini karena gampang sekali putus untuk baut ini. Oke, dan nanti kita akan mengukur panjangnya ya. Nah, ini panjang banget. Sekarang kita langsung membuka nih. Nah, apabila ini dicongkel tidak bisa ya, apabila tidak bisa dicongkel langsung, maka kita harus ngendorin dari baut ini ya. Biasanya Lemono kan langsung tak congkel langsung karena itu tingkat renggangnya ini masih bisa dimaklumi sehingga bisa dicongkel. Kalau ini bener-bener kenceng ya, Le. Bener-bener kenceng sehingga kita harus mengendorin dari si ini bautnya. Kita kendorin dari bautnya. Oke, kita putar saja kendor. Oke, kalau sudah kendor, baru kita lepaskan dari gigi temeng atas. Oke, dan sebelum kita lanjutkan, kita akan ngecek dulu dari putaran noken AC ya. Kita cek dulu dari putaran noken AC. Oke, kita posisikan dia itu benar-benar top. Nah, Oke, nah di sini klaker kondisi aman ya, klaker kondisi aman. Oke. Nah, klakernya aman. Ini kalau klakernya aman. Sekarang kita buka saja dari baut kope ya, karena kita akan ngecek dari bos klepe. Kita bongkar dari atas dulu, Le, karena ini suaranya kemericik kasar dari kop. Jadi kita bongkar saja dulu dari atas. Oke. Ini motor ini habis turun mesin ya, habis turun mesin tapi tetap kasar. Sekarang baut 12-an. Oke, di sini tidak ada ring kuningannya ya, tidak ada ringnya, tidak ada ring kuningan. Nah, sekarang kita lepaskan dari tutup kope. Oke, di sini menggunakan noken as papas. Iya, oke. Ini pelatuk memang baru, Le, tapi kita perhatikan ya. Pelatuk baru, tetapi kita perhatikan di sini, biarpun dia baru, di ujung-ujungnya sini terjadi aus. Nah,
ini juga terjadi aus ya, di bagian sini pinggir-pinggirnya ini terjadi aus. Dan sekarang kita lanjutkan ke noken AC ya. Kalau ini masalah lek ya. Nah, saya sebentar kita cek dulu. Oh alah, nah ini lek ya. Oke, di sini Lemono akan menjelaskan sedikit bahwa di sini klaker noken AC kocak parah ya. Di sini klaker noken AC kocak parah. Loh. Oke, kocak parah. Nah, kemudian yang sebelah sini tambah nemen. Nah, oke, tambah nemen. Nah, lek, kenapa tadi waktu nancep di sini kok digoyang itu tidak mau goyang, lek? Ya, itu disebabkan karena apa? Ini ya, ini kop ini terlalu nekan ya, kop ini terlalu nekan sehingga apabila si klaker kocak ini ditekan oleh tutup kop dan si kopnya ini sendiri, maka dia itu akan jepit. Nah, itu sudah ada videonya khusus tentang klaker noken AC ini sendiri. Jadi penyebabnya seperti itu. Nah, ini nanti lama-kelamaan kalau dibiarkan, klaker akan cepat sekali rusak ataupun cepat sekali goyang ya. Tetapi ketika ngeceknya posisi nancep seperti ini, dicek seperti ini, maka dia itu akan utuh, tidak goyang sama sekali. Nah, itu baru kelihatan apabila terbuka seperti ini. Nah, ini kan kelihatan. Kalau ditancapkan di sini, dia itu baik-baik saja ataupun normal. Nah, itu dikarenakan tekanan dari tutup kop ini, ya kalau bahasa Jawa ini kuplukan ini, ke bagian kop ini terlalu kenceng. Nah, solusinya nanti bagaimana nanti kita videokan ya. Itu sebenarnya sudah ada caranya di video Lemono, yaitu dipoleskan ulang ke tukang bubut. Kenapa? Karena di bubut itu ada alat untuk nyentre. Oke, nah di sini Lemono akan menjelaskan bahwa kenapa si pelato ini aus ya, seperti ini kan posisinya seperti ini. Dia itu aus di bagian ujung-ujungnya saja ya. Di bagian sebelah sini kelihatan ya, warnanya agak hitam. Sebelah sini dan sebelah sini. Nah, dikarenakan noken AC ini ausnya sebelah sini, Lek. Nah, di sebelah sini sampai sini itu utuh. Sama juga di bagian sini sampai sini utuh, dan di sini aus. Di sini juga aus. Ini sangat susah nyetel klep untuk pas itu, sangat susah, Le, karena dia itu waktu diputer-puter itu numpang di bagian sini ya, di bagian atas ini, yang bagian tinggi ini, Le. Nah, ketika nyetel klep kan posisi pentolannya ini di bawah, sehingga dia itu mau rapet. Nah, ketika diputar seperti ini, maka dia itu akan numpang di bagian sini. Ini menyebabkan bunyi kasar ya. Saat mesin berputar pun dia itu akan menyebabkan bunyi kasar. Oke, itu di bagian noken saja. Nah, sekarang di sini kita akan melanjutkan mengecek di bagian bos klepe sendiri. Ini sudah menggunakan kunci 10-an. Nah, menggunakan kunci 10-an, kita buka saja dulu. Dikarenakan bloknya itu baru, Le, ya, bloknya baru. Oke, kita buka saja. Kita buka dari kope. Sistem penyongkelan ini supaya tidak rusak sudah banyak sekali videonya ya. Di video-video Lemono sudah banyak sekali. Oke, dan kita cabut. Nah, oke. Sekarang kita akan cek dari bos klepe nantinya. Ini karena piston karena klep sudah 2 kali terjadi bengkok ya dalam 1 bulan. Sebentar, kita cek dari bos klepe. Oke, Le, sekarang kita lepaskan dari bosingannya dulu ya, kita lepaskan. Ora kena dicepot. Oke, tidak bisa dilepas. Oke, ora kena dicepot. Saya sebentar, kita lepas dulu dari businya menggunakan kunci ring piro Mega Promono. Kita gunakan kunci 16. Lho kok gak kena 16, gak kena 17 ra kena. Walah jan.
Wow, udah 18 le, tetapi dratnya ini sudah dol ya, kunciannya busi sudah dol wes Jan. Iya 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 ya. Oke, sekarang kita akan mengusahakan melepas dulu dari bosingannya ya. Nah, kalau businya nggak usah dicopot kayaknya le. Sebentar, kita lepaskan dulu dari baut tensionernya ya. Nah, kita lepaskan dulu. Oke, atas karetnya. Oke, dan sekarang kita akan memaksa melepas dari bosingannya ini ya. Kita akan paksa lepas. Kita gunakan tang ragum. Kalau bisa, kalau nggak bisa nanti Lek Mono kasih tahu caranya. Oke, sekarang kita putar. Nah, mudah-mudahan bisa. Walah, kok ora kena. Jangan. Oke. Ora kena, terpaksa le ya, terpaksa. Nah, caranya seperti ini le. Nah, oke. Opo kira kena. Oke, caranya kalau sudah posisi cemet seperti ini ya, yaitu posisi mimpes seperti ini. Nah, modelnya seperti ini. Sebentar, nggak perlu komen itu nanti rusak le. Nah, nggak perlu, sebentar, sabar ya. Sekarang kita lepaskan saja dulu. Oke, tetap tidak mau lepas. Jadi kita beri tang ya, kita tang di bagian ujung bosingannya ini. Terpaksa kita hancurkan ini. Oke le, dan kondisi sudah terlepas. Nah, sekarang Lek Mono akan menjelaskan sedikit. Mungkin teman-teman akan komentar, nah itu kan rusak le. Tidak, Lek Mono di perakitan video blogop sudah sering sekali menyebutkan ini bagaimana cara membuat supaya dia itu bulat kembali ya, supaya dia itu utuh kembali. Ada caranya ya, ada caranya dan tidak perlu ganti. Oke, kita coba lepaskan kalau bisa, kalau nggak bisa ya sudah. Kita proses belakangan ya. Nah, jadi prosesnya seperti ini. Ini nanti waktu membulatnya gampang ya. Kita masukkan pelan-pelan seperti ini. Kalau sudah masuk kita getok dari samping, maka akan utuh kembali. Diameternya ini akan utuh kembali. Itu sudah banyak sekali di video-video Lek Mono. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian yang satunya. Karena ini cara yang terpaksa ya, karena nggak bisa dilepas, mau bagaimana lagi. Ya, caranya seperti itu. Nah, sekarang yang satunya sini, nah kita genjot juga. Oke, dan kemudian selanjutnya sama proses yang seperti tadi. Oke, dan sudah terlepas. Nah, caranya sudah banyak sekali di video-video Lek Mono tentang pengembalian shock ini atau bis ini yang peok seperti itu ya. Ini sangat gampang dan sederhana untuk mengembalikannya. Oke. Dan sekarang kita akan melanjutkan ke bagian pelepasan dari bos klep ya. Untuk melepas bus ini nanti saja karena agak susah le. Kunciannya udah dol ini le. Ya, kunciannya bus ini udah dol. Copot pasang mungkin seperti itu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan saja langsung ke bagian pelepasan bos klep ya. Caranya adalah kain yang digulung ya, gulung seperti ini sampai keras, kemudian kita masukkan ke bagian kubahnya. Nah, seperti ini. Nah, lebih tinggi kainnya daripada batas kopnya yang bawah sini ya, harus lebih tinggi. Nah, kemudian kita lepas ke.
Oke, lek mono pakai kaki ya, lek mono minta maaf karena pakai kaki ya. Nah, jadi seperti ini. Kain kan digulung keras. Nah, kemudian menggunakan kunci T12 boleh, 14 juga boleh. Oke, langsung terlepas apabila gulungan kain itu keras ya. Karena yang kita palu adalah pernya, bukan klepnya, bukan batang klepe ya. Oke, sekarang yang sebelahnya. Oke, nah sudah terlepas semua. Ingat di bagian video-video klep, pelepasan klep ini, Lemono sering mengingatkan bahwa disendirikan ya untuk mempercepat pemasangan nantinya. Oke, untuk kuku klep, per klep dan sebagainya. Nah, ini di bagian kop Lemono taruh kop karena bautnya sudah banyak yang tidak standar ya. Banyak sekali yang tidak standar. Jadi baut-baut di bagian kop kita taruh di plastik ini ya, sekalian per klep dan kancingan klep atau kuku klepe. Oke, dan langkah selanjutnya kita akan melepas dari seal klepe ya, karena ini baru. Kita lepas pelan-pelan, mudah-mudahan aman ya. Oke, sudah terlepas ya, sudah terlepas, mudah-mudahan aman loh ya. Oke, dan kita putar. Oke, dan sekarang kita akan mengusahakan melepas dari klepe. Nah, kita cek dari bos kabu, alah lah bablas kayak yang ini no. Oke, di sini bos klep kocak parah ya. Bos klepe bagian ini oblak parah. Sebentar. Kita dekatkan kamera nih. Oke, di sini kop posisi diam ya, kop posisi diam. Dan sekarang kita akan ngecek dari bos klepe ya. Nah, kita oblak ke kanan dan ke kiri. Nah, seperti ini. Mudah-mudahan kelihatan ya, Lek. Nah, sebentar. Oke, di sini oblak parah ya, bisa kelihatan ya, Lek. Nah, di sini oblak parah. Kameranya piye iki. Nah, ke kanan ke kiri goyang parah. Nah, ini menyebabkan ya, sekarang bagian X. Nanti Lemono akan menjelaskan. Oke, di sini juga goyang parah. Oke. Nah, kenapa Lemono selalu menyarankan kalau bos klep ini dibikin seret, Lek? Nah, karena kebanyakan dari penghobi motor itu kan suka sekali menggunakan noken as papas. Lah, maksudnya bagaimana, Lek? Saat bos klep ini kocak dan bukaan klep itu lebih banyak, maka kita ibaratkan saja seperti ini. Saat dia itu keluar seperti ini, kalau bos klepnya kocak, otomatis dia itu akan lebih goyang ataupun lebih mendekat ke bagian klep sebelahnya. Sehingga saat dia itu berkejaran menutup seperti ini akan mengakibatkan bengkok. Jadi seperti itu, Lek. Kebanyakan dari penyebab-penyebab yang para pemotor itu suka sekali menggunakan noken as papas. Nah, itu kenapa Lemono selalu menyarankan bos klep dibikin agak kencang ataupun dia itu tidak oblak sama sekali. Nah, di situ, Lek, maksudnya dari Lemono untuk pengecekan bos klep ini sendiri ya. Kalau ini jelas parah, Lek. Suaranya itu jelas tek-teknya parah banget ini. Oke. Nah, oke, dan sekarang wow, nemen banget, Lek, bos klepe. Oke, dan sekarang kita lanjutkan ke bagian pistonnya.
Oke, dan sekarang kita lanjutkan karena ini rembes parah ya tadi atau kemarin sudah ada videonya ya. Nah, oke kita lepaskan, oke bautnya dol kabeh iki. Kita tarik seret. Nah. Oke. Nah, Lemono sudah banyak sekali menyebutkan bahwa Plendes ini apabila terlalu tipis dia itu gampang sekali bocor ya, gampang sekali bocor ya. Karena saat ditekan dan terkena panas, karena ini alumini tipis, maka mengakibatkan si Plendes ini akan membuka. Nah, kenapa di video Lemono itu justru tak papas dari bloknya kemudian tak tebelin kalau mau Plendes, jadi menghasilkan Plendes ini yang lebih tebal. Fungsinya untuk saat dia itu panas tidak terjadi membuka ataupun dia itu mekar dari si Plendes ini sendiri. Jadi seperti itu loh ya. Kenapa Lemono juga membuat dari Plendes ini yang tebelnya itu 0,02 mili. Nah, itu sudah ada videonya juga. Oke. Dikarenakan piston dan blok ini baru, maka kita juga akan mengecek dari si pistonnya kondisinya bagaimana, karena mesin ini habis naik. Oke, dan sekarang kita perhatikan di sini ya. Di sini hal yang paling fatal sebenarnya adalah kita lihat di sini tidak ada bosing sama sekali di bagian blok. Ya, tidak ada bosing sama sekali. Lemono sudah sering mengingatkan bahwa bosingan ini sangat penting apabila kita suka sekali menggunakan asuk yang sudah rombakan ataupun setrukan. Itu sangat penting karena apabila digeber pol, dia itu akan goyang ke kanan ke kiri sehingga menyebabkan banyak faktor, yaitu bisa piston ngancing, kemudian piston baret, dan juga dia itu sering rembes. Jadi seperti itu ya, bosingan ini harus ada. Nah, ini enggak ada lek ya. Oke, sekarang kita lepas saja dari piston nih. Kenapa toh Lemono itu kok ngomong terus lah? Karena nggak ngomong aja. Karena memahamkan ya, supaya teman-teman paham dari kondisi-kondisi motor ini sendiri. Penyakit yang sama itu belum tentu penyebabnya sama. Nah, itu kenapa Lemono kok ngoceh terus itu di situ lek ya. Nah, sekarang kita cabut dari pene. Dan kita lihat dan kita perhatikan. Oke. Oke, di sini piston sudah mau tanda-tanda mau baret. Ya. Tetapi ini nantinya masih bisa digunakan, ya. Tapi saran Lemono untuk blok-blok itu harusnya mending blok yang pro asli tetapi di Plendes daripada kita beli yang merek-merek seperti ini ya. Oke. Tapi pilihan tetap di tangan teman-teman lah ya, karena ini mesin itu akan awet panasnya saat mesin dimatikan ya. Oke, dan sekarang kita akan melangkah ke bagian askrum ya. Kita akan melangkah ke bagian askrum. Nah, oke. Kita cek. Oke, di sini setang bunyi seperti yang Lemono sebutkan tadi. Saat mesin belum turun, Lemono sudah menebak bahwa ini setangnya error. Ya, setangnya error. Sekarang kita bedah saja untuk memastikan ya. Ini kondisi di sini saja sudah bunyi, Le. Sudah bersuara. Nah, mungkin nggak kedengeran, supaya lebih kedengeran kita lepaskan saja semuanya ya. Dicopotin kabeh. Sebentar. Kita lepaskan dari persnelingnya dulu. Ini menggunakan L5 ya. Nah, kita lepas ke pelan-pelan. Ini tahap Lemono cara pembongkaran ini bisa difungsikan dalam artian apabila cat-cat ini sudah dicat ataupun bagaimana, cara-cara Lemono ini akan tidak merusak ataupun menggores dari cat ya. Coba diperhatikan dari video-video Lemono sistem pelepasannya ya, kalau kondisi mesin di bawah. Nah, persneling dulu, kemudian bostep belakangan, seperti itu ada fungsinya ya, Le. Nah, intinya seperti itu. Oke. Sekarang kita akan melepaskan dari baut. Nah, ini dulu ya, baut di bagian bak magnete. Kita lepas ke dulu.
Oke, karena kita akan ngecek dari stang ya, kondisi stang. Nah, itu apabila teman-teman sudah cek tentang pengecekan stang, itu mengakibatkan kalau stang kocak itu dia itu tidak ada bunyi ya, karena ini menggunakan noken as papas, maka terindikasi karena stang kocaknya itu naik ke atas dan ke bawah, maka mengakibatkan saat dia itu di atas akan lebih naik lagi ya. Itu cek di video kompresi. Nah, maksudnya lemon itu seperti ini ya. Nah, kalau teman-teman ngikutin dari video-video Lemono itu akan detail sebenarnya ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita cabut satu persatu. Di bagian bak kiri kita taruh di bak kiri, bak kanan kita taruh di bak kanan ya. Crankcase tengah kita taruh di bak magnet ya, baut-bautnya ini ya kita taruh di bagian magnet ya, supaya nanti saat perakitannya gampang. Bautnya kok walah, bautnya ganjilan kabeh, bautnya banyak yang jol. Oke. Nah, caranya supaya baut itu tidak gampang dol itu sudah memberi caranya ya, Lemono. Cara pengencengan manual bagaimana itu sudah ada videonya. Oke. Nah, sebentar. Oke, dan sekarang kita taruh bagian sini ya. Kita taruh bagian sini. Dan kita akan melepas magnetnya. Lah iki lho kayak ngene lho. Oke. Nah, ntar ini kotor sekali ya, kotor gram kecil-kecil ya, kasar. Kalau diginikan gramnya itu kasar kayak besi. Nah, oke, sekarang kita akan melepaskan dari magnetnya. Kita lepaskan dulu. Lah, ini kuncinya 14-an harusnya ya, kunci 14-an. Oke, nah kita buka saja langsung. Nah, oke, di sini ada berapa ring ini? 1, 2, 3. Oke, ringnya ada 3 ring ya, 3 ring. Kita perhatikan nanti askruknya, bautnya askruk bagaimana. Lah, ini kok sudah membuka semua dari drat-dratnya. Wah, jan. Oke, sekarang kita akan melepas dulu dari magnetnya. Oke, di sini Lemono akan terpaksa tracker manual. Kenapa? Dikarenakan di sini sudah membuka semua. Ini untuk memperbaikinya harus kebubut dulu, dibubut ujungnya sedikit ya, sedikit bagian sini supaya dia itu berposisi pada drat seharusnya. Lah, ini sudah membuka semua di bagian sini. Terpaksa kita melakukan tracker manual ya. Terpaksa mau gimana lagi? Kita tracker manual. Wes, bautnya ngene kabeh. Oke, kita kencengke. Untuk jaraknya masuknya baut ini dengan magnet itu kurang lebih 1 mili ya. Kita beri jarak 1 milian, atau kalau enggak tebelnya sama ring seperti ini ya, sekira-kira segitu. Oke, supaya baut nanti tidak gampang bengkok. Nah, sekarang Lemono akan tracker manual dulu, mudah-mudahan mau lepas. Oke, terpaksa kita menggunakan cara manual dan itulah caranya ya. Nah, ini teorinya sudah ada beberapa tahun yang lalu. Pelepasannya seperti itu apabila kondisi bautnya itu rusak ya, ataupun dia itu melepas magnetnya seperti itu. Nah, kebanyakan dari teman-teman mungkin akan berpikir apakah itu askruk nantinya tidak bermasalah. Tidak akan bermasalah apabila sistem pemaluannya itu searah dengan asnya ini. Itu sudah ada videonya khusus. Nah, di sini itu terjadi rusak ya.
dratnya ini terjadi rusak. Nah, ini membuka di bagian ujungnya sini. Ya, bekas kenapa Lemono nggak tahu, tetapi nanti kita akan mengusahakan membenarkan dari si dratnya ini ya, supaya gampang lepas ya, Lek. Ya, oke. Dan sekarang kita lepaskan dari kamprate ya. Kampratnya ini sepertinya sudah molor, terlalu molor. Nah, oke, dan sekarang kita akan menginjak ke bagian kanan ya, bak kanan. Oke, nah di video sebelumnya Lemono sudah menyebutkan bahwa ini motor ini geter banget. Nah, itu disebabkan karena di dalam askruk itu ada yang error ya. Ingat ya, di video sebelumnya Lemono sudah menyebutkan hal itu ya. Nah, oke, sekarang kita membuka dari bos TP. Kita mengarah ke bagian bak kanan, kita akan melepas koplingnya. Dan kita akan ngecek dari askruke, karena di video sebelumnya Lemono sudah menyebutkan bahwa motor ini ada yang bermasalah pada askruke. Oke, sekarang kita lepaskan dari baknya, bak mesin sebelah kanan ya. Kita lepaskan. Nah, kita menggunakan kunci T8. Jangan ngancing kabeh. Oke, dan kita tekan tuasnya, kemudian kita tarik. Oke, baut kita taruh sini, dan kemudian kita akan melepaskan dari koplingnya ya. Kita lepaskan dari koplingnya. Oke, klakernya ini bermasalah, klaker koplingnya bermasalah ya. Ini oblak pol, ini menyebabkan kopling itu nyantol enggak, kayak ndredeg gitu loh, Lek ya. Nah, oke, kayak nyendat sewaktu dia itu setengah kopling ataupun kopling mau dilepas, itu terkadang ada, terkadang enggak. Nah, itu penyebabnya dari klaker juga bisa. Oke, dan kita lanjutkan, kita akan melepas dari ini ya, Lek. Ini ada ringnya lebar ya di sini ya. Nah, ini kelihatan ya, Lek. Nah, di sini ada ringnya lebar. Nah, itu ini ya. Fungsinya supaya mungkin tidak kocak atau bagaimana, Lek ya. Nanti saja kita buka. Nah, saya sebentar. Ada yang bermasalah di bagian pompa oli ini ya.
Oke, untuk baut satu ini tidak bisa ditoleransi ya sebelah sini. Nah, apabila dipaksa menggunakan obeng ketok, obengnya yang akan jebol. Ya, terpaksa kita betel ya. Dan sekarang kita buka, dan di sini Lemono akan menunjukkan apakah baut bekas betelannya itu akan rusak. Nah, kalau sistem pembetelannya benar, kita perhatikan sebentar. Nah, baut ini ya, baut ini lukanya tidak banyak ya, tidak banyak. No, ini kalau dipaksakan menggunakan obeng ketok itu akan merusak obengnya. Kenapa? Karena di dalamnya sini udah ada patahan obeng ketok yang tidak bisa diambil ya, di dalamnya sini. Mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi main battle itu juga harus ada triknya, dan kenapa harus di battle. Nah, itu ada alasannya juga ya. Oke, oli sudah kita buang dan kita akan melepaskan dari rumah bautnya ini ya. Kita lepaskan saja seimbang ya, ngelepasnya harus seimbang. Oke. Sudah terlepas. Nah, kita akan langsung melanjutkan melepaskan di bagian ini dulu ya, kopling, kemudian itu dari pompa ini ya. Lemono akan menunjukkan sesuatu. Oke, sekarang kita akan getok karena bautnya sudah betelan semua dan agak rusak. Nah, jadi kita paksa ya, melepas paksa. Oke, sudah terlepas. Nah, ini ngancing seperti ini loh ya, ngancing. Oke, kita lepas ringnya. Oke, dan kita akan melepas dari yang satunya, yaitu di bagian topi Meksiko. Oke, sudah terlepas. Wah, ya, akhirnya sopo nyapa. Oke, di sini ada kotoran gram ya, besar-besar. Nah, ini bekas ausnya Plato yang kemarin ya. Nah, ini banyak sekali. Nah, ini menyebabkan akan merusak komponen motor ya. Nah, sekarang kita perhatikan di bagian pompa oli ini, kita perhatikan di sini. Di sini goyang ke kanan ke kiri. Nah, ini oblak ke kanan ke kiri. Oblaknya itu overdosis ya. Nah, ini menyebabkan semburan oli tidak lancar untuk naik ke bagian kopling kalau prosesnya seperti ini ya. Nah, ini kita buka belakangan supaya nanti terlihat ya, di bagian mana yang error. Kita lepaskan. Oke, kita cabut. Di sini drive gear oblak ya, hose koplingnya oblak nemen. Oke, nah
ke belakang, ke depan oblak, kemudian ke samping juga oblak parah. Oke. Di bagian asnya ini juga susah sekali dilepaskan. Nah, ini bisa jadi as kruknya yang terjadi error. Piye to nyilih apa toh? Lembur aku ya. Lembur aku. Nanti. Di. Bagaimana? Oke, di sini terjadi kotor parah. Nah, ini kotornya kotor gram ya, kotornya kotor gram. Nah, sekarang kita cek dari as kruknya. Nah, ini sepelengnya terlalu banyak ya di bagian as rasio ini. Tetapi kalau ini pernya itu masih standar seperti tadi tidak akan ada masalah. Tetapi kalau dikasih per kopling racing itu akan bermasalah. Kopling keras dan mau pindah gigi susah. Nah, seperti itu. Sekarang kita cabut satu persatu. Oke. Sekarang kita lepaskan bagian bintangannya. Dan kemudian karena sudah selesai, kita akan melepas dari baut ini dulu ya, karena kita akan langsung ngecek as kruknya. Oke, di sini Lemono akan menjelaskan hal yang sangat penting, yaitu di bagian hose coupling ya. Hose coupling ini adalah bekasnya dia itu nempel ya. Ini akan bunyi kasar kemerasak saat dia itu miring ke kiri ataupun dia itu posisi datar, tetapi saat dimiringin ke kanan akan hilang ya. Itu karena sentuhannya seperti ini. Oke, dan sekarang kita balik dari mesinnya, kita akan ngecek dari as kruknya ya. Yang pertama, di video sebelumnya Lemono sudah menyebutkan bahwa as kruk ini bermasalah ya. Bermasalahnya bukan semata-mata dari as kruk, itu sudah Lemono sebutkan di video saat perakitan kabel ini ya, saat membenarkan dari kelistrikannya ini. Nah, sekarang kita perhatikan di sini as kruknya goyang ya. As kruknya ini tidak senter dari ke kanan ke kiri. Nah, apakah penyebabnya itu dari digetok saat melepas magnet? Tidak akan seperti ini apabila dia itu kasusnya dari penggetokan magnet ini. Nah, kenapa? Dikarenakan as kruk ini kalau pennya bagus, setrukan mau dijatuhin jika tidak ada masalah, tidak akan bergeser. Jadi seperti itu. Oke. Nah, sekarang cara pengecekannya untuk memastikan itu tidak dari palu tadi, caranya sederhana, Lek. Kita cek dulu dari as kruknya. Nah, sini kelihatannya, Lek. Nah, di sini kelihatan oblak ke kanan ke kiri sangat banyak sekali, 1 mili lebih ya, mungkin ada 2 mili ini. Oke. Nah, kemudian langkah keduanya untuk memastikan apakah itu dari akibat palu tadi apa tidak, kita goyang ke atas ke bawah. Oke. Nah, di sini yang sebelah kiri sini sangat banyak sekali sampai dia itu bunyi cekluk-cekluk. Itu digoyang ke atas ke bawah. Oke, dan sekarang kita cek bagian yang kiri. Bagian yang kanan sini. Nah, di sini mau diujungkan ke sebelah kiri sini, dia itu jika tidak goyang, mau ditekan ke sebelah kanan sini, sebelah kiri sini jika tidak goyang. Untuk ke atas ke bawahnya. Tapi yang sebelah sini mau dimasukin ke sebelah ujung kanan sana, itu akan tetap goyang. Mau ditarik ke sebelah sini, ujung sini, dia itu juga tetap cekluk-cekluk. Ini bermasalah bisa dari penyebab klakernya ini ataupun rumahnya. Ya, ini nanti kita bongkar. Oke, dan tadi Lemono sudah menyebutkan bahwa si setang ini kocak. Nah, sekarang untuk membuktikan kita bongkar saja ya. Dan sekarang untuk klaker ini mau dibenerin apanya pun, kopnya itu mau dirombak seperti apapun tidak akan halus untuk mesin ini ya, tidak akan halus. Kenapa? Karena yang bunyi kemercek itu dari klakernya ini ya. Klakernya yang saat ditarik ke atas ke bawah itu bunyi cekluk-cekluk ya, ini parah banget lah ini ya. Untuk untuk digoyang ke atas ke bawah ya. Nah, sekarang kita bedah saja dari mesinnya langsung. Nanti kita juga akan ngecek dari pompa olinya ya, supaya nanti noken as tidak habis-habis terus ya.
Kita buka dulu dari kerengkes tengahnya. Baut tengah ini kita taruh magnet. Oke, sekarang kita lepas ke. Baut kerengkes tengah kita taruh di bagian magnet ya, supaya nyarinya nanti gampang ya, lebih cepat dalam merakitnya. Nah, sekarang selangkah selanjutnya kita akan membongkar dari askrupnya ya, kita bedah saja. Nah, cara penggetokannya di bagian baut ini ya. Yang kita getok di bagian baut aslah ini ya, supaya dia itu tetap kondisi aman. Oke, dan sekarang kita akan membahas dari askrupnya ini sendiri ya. Oke, askrup ini bahannya ataupun dia itu bakalannya bahasa Jawanya. Nah, ini sudah diganjel ring 1 loh lek, padahal ya sudah diganjel ring 1 setebel ini yang bagian ring kompresi itu, tetapi tetap saja masih kocak. Berarti tandanya ada yang bermasalah pada askrup ini. Nah, sekarang kita lepaskan. Di sini las-lasannya sangat banyak untuk pennya. Ini tujuannya sih bener Le, untuk supaya dia itu tidak lari ya, supaya dia itu tidak lari. Nah, las-lasannya sebanyak ini. Oke. Di bagian sini juga dilas ya. Tetapi sayangnya untuk klakernya ini goyang ya, klakernya ini goyang. Nah, ini klakernya tipis ya Le. Klakernya kok dikasih tipis iki maksudnya opo yonan walajan. Apa tujuannya kok dikasih klaker tipis? Nah, untuk klaker tipis ini Lek Mono tidak menyarankan ya buat teman-teman. Kalau klakernya apa ya? Klaker askrupnya apa Lek untuk ini? Untuk diameter GL. Wow, apa punyanya Satria yang di shock itu ya Lek? Nah, piye neh iki. Oke Lek, di sini kalau nanti misalnya orangnya mau ya, di sini di bagian kanan nanti yang dinempel di askrup ini kan susah sekali lepasnya. Ini agak dibikin seret, tetapi dia itu tidak sekenceng ini. Ya, ini kan kenceng pol. Oke. Yang keduanya di sini klakernya itu kok tipis. Punyanya apa Lemono juga nggak hafal ya. Dia itu lebih tipis. Ini Lemono tidak menyarankan. Kenapa? Ini karena akan cepat sekali oblak. Ya, akan cepat sekali oblak. Ingat, karena dia itu tertarik oleh si kamprat ini ya. Kalau yang sebelah kiri usahakan yang tebel saja ya. Ini malah sebelahan ya. Walah, ini mau dioprek kop bagian blok kop juga akan tetap bunyi kasar si motor ini sendiri ya. Nah, ini solusinya bagaimana Le? Kita akan membenarkan dari askrup ini. Kalau misalnya orangnya mau ya, kita akan benerin dari ini, kita beri klaker yang Neotek saja ya. Nah, sekarang di bagian sini ini kan tebel ya Le, ini tebel ya, bagian ini tebel. Ini kok dikancing-kancing las ke opo, apa mungkin lari ya Le. Nah, di sini nanti kalau orangnya mau kita kurangin dari bebannya ini. Nah, kenapa dikurangin Le? Karena yang pertama, kenapa sih klaker ini cepat sekali goyang dan ke atas ke bawahnya dicekluk-cekluk? Karena Lemono sudah menjelaskan di bagian video askrup bahwa askrup berat dan askrup ringan dulu. Lemono sudah menjelaskan dia itu membawa beban yang di bagian tengah saja sudah berat, apalagi terbebani dari sebelah kiri. Nah, bukannya itu kalau lebih berat lebih enak di sebelah kiri? Iya betul, tetapi kan kita juga harus ngelihat dari posisi kerengkes tengahnya ini ataupun posisi askrupnya ini beratnya seberapa. Oke, berat tidak asal berat ya.
apalagi ditambah ini klakernya kok kecil. Nah itu mengakibatkan klaker ini bebannya lebih berat lagi, mengakibatkan dia itu cepat sekali oblak. Nah ini nanti solusinya kita bubut ya, bagian sini kita bubut, tetapi tidak perlu habis ya, kita kurangin nanti berapa milinya nanti saja saat pemasangan ya. Nah ini kita ganti dengan menggunakan klaker Neotek, misalnya orangnya mau. Oke, nah jadi permasalahan dari motor ini sangat banyak apabila ingin halus kembali ya. Permasalahannya sudah kita ulas, dan di sini Lemono akan menjelaskan apa yang Lemono sebutkan itu yang bagian error dan bagian rusak. Kalau misalnya yang punya mau ganti ya monggo, kalau nggak mau ganti ya monggo. Lemono tidak memaksakan untuk mengganti, tetapi resiko tetap ditanggung sendiri-sendiri ya, tetapi Lemono sudah mengulas bagian mana saja yang error. Oke, di sini Lemono akan melanjutkan penjelasan dari Askruk sendiri. Nah, ini kalau klakernya modelnya seperti ini, oblak ke atas ke bawah dan klakernya setipis ini, mengakibatkan ini mau di custom seperti apapun motor akan gampang sekali kasar. Yang pertama, yang keduanya dia itu akan cepat sekali mengauskan dari si bagian piston. Yang ketiganya dia itu akan cepat sekali merusak dari noken as. Nah alasannya kenapa dikarenakan untuk noken as sendiri digerakkan oleh si kamprat ya, digerakkan oleh si kamprat ini. Nah ketika dia itu disetel kenceng seperti ini, maka mengakibatkan saat askruk ini berputar, maka si kamprat ini justru akan kenceng terus, tidak ada lenturnya seperti ini Nah mengakibatkan klaker noken as akan tertarik lebih kenceng. Nah dikarenakan dikira itu kan sudah pas nih, nah ketika dinyalakan mesin akan bunyi klok-klok seperti kamprat kendor. Nah begitu kamprat dikencengin seperti ini, dan yang tertarik ternyata adalah klakernya ini dan si klaker noken as. Jadi seperti itu. Oke, yuk segitu aja terima kasih, salam Gubratoli dari Lemono.